Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tuhan memang menciptakan manusia dari debu dan tanah. Dan bicara tentang debu tanah, ini bicara tentang kelemahan, kekurangan, serta keterbatasan manusia. Bahkan Daud sendiri berkata dia ingat bahwa kita ini debu. Namun setelah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan debu tanah ini, kemudian ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi, bahwa Allah menghembuskan nafas hidup, menghembuskan roh ke dalam diri manusia, sehingga manusia sekarang memiliki potensi untuk berjalan di dalam kuasa, dapat berjalan di dalam kemuliaannya. Di dalam debu dan tanah, manusia sebetulnya harusnya menyadari bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak sanggup, bahwa dia tidak akan kuat tanpa Tuhan. Karena itu pernah saya berpikir, kenapa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah? Kenapa enggak dari batu pualam? Kenapa enggak dari sesuatu yang berharga? Akhirnya saya menyadari justru dari debu tanah saja manusia sudah diciptakan. Masih juga kadangkala sombong, masih juga kadangkala angkuh, masih juga kadangkala tinggi hati. Bagaimana kalau diciptakan lebih berharga? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia memang diciptakan dari debu tanah, tetapi kemudian yang menyatakan identitas manusia bukan debu tanah itu. Debu dan tanah itu kan hanya sarananya, hanya tempatnya, tetapi inti kehidupan manusia justru ada ketika Allah menghembuskan rohnya, sehingga tidak ada alasan lagi manusia untuk berkata, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Karena akhirnya kita menyadari memang secara daging kita tidak mampu, tetapi di dalam Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang roh di dalam diri manusia. Karena Alkitab dengan tegas berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Artinya hidup Kristen tanpa kuasa Roh Kudus hanyalah menjadi hidup Kristen yang lemah. Hidup Kristen tanpa kuasa Roh Kudus akan menjadi hidup Kristen yang tanpa kemenangan. Tetapi justru ketika kita menyiapkan hati kita untuk membiarkan Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, Alkitab dengan tegas berkata, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang roh di dalam diri manusia, kita mau sama-sama lihat dari Sakaria pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sakaria pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop,
pembebasan dan pembaruan Yerusalem, ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum keturunan Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat bacaan ini diingatkan kepada kita betapa Tuhan mau menempatkan rohnya di dalam manusia. Karena di ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Tetapi kalau kita mau jujur persoalannya, kita nggak berjalan lagi dalam tuntunan roh, sehingga akhirnya kita serakah, akhirnya kita sembarangan, akhirnya kita hidup seenaknya, bahkan kita hidup jahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah menciptakan roh untuk apa? Supaya manusia tidak lagi berjalan di dalam daging, tetapi manusia berjalan di dalam roh. Karena kalau kita berjalan dalam daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Alkitab berkata barang siapa yang hidup dalam daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Kita tahu bahwa daging sifatnya terbatas, daging sifatnya penuh dengan kekurangan, daging sifatnya penuh dengan kelemahan. Tetapi roh Allah menuntun kita pada kuasa dan kemuliaan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar manusia dapat berjalan dalam roh? Yang pertama, maka kita harus membereskan dosa-dosa masa lalu dengan kesadaran dan kesediaan untuk memohon ampun kepada Kristus. Kalau kita tidak mau bereskan dosa-dosa masa lalu, kita tidak sujud minta ampun, kita tidak sadar dan tidak sedia untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka suara hati kita akan terus dituduh, sehingga kita berkata, saya nggak bisa lepas dari dosa saya nggak bisa lepas dari kelemahan saya. Tapi kita akan terus terikat dan terbelenggu. Tetapi sebaliknya, kalau kita dipimpin oleh roh, lalu bereskan dosa masa lalu dengan kesadaran dan kesediaan untuk mohon ampun pada Kristus, Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti karmisi, akan diputihkannya putih seperti salju. Jadi yang pertama, agar kita dapat berjalan dalam roh, bereskan dosa masa lalu kita. Lalu yang kedua, dasarkan hidup kita pada firman. Karena Alkitab berkata, kalau kita dasarkan hidup kita pada firman, maka tidak akan kita goyah. Karena orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, akan membangun rumahnya di atas dasar batu karang, sehingga waktu gelombang dan badai mengamuk, dia tetap tegak berdiri. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan cepat ikut-ikutan, jangan mudah terpengaruh, jangan ikut cara-cara dunia. Kita pokoknya baca firman, kita hidup turut dengan firman, dan kita lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Lalu yang ketiga, bagaimana agar manusia dapat berjalan dalam roh, yaitu kita harus tunduk dan dengar-dengaran pada suara Roh Kudus. Karena roh yang di dalam kita itu adalah Roh Kudus yang berbicara, yang menuntun, yang memberitahu, yang menegur, tapi sekaligus mengingatkan serta menguatkan kita. Berarti orang yang berjalan dalam roh adalah orang yang tunduk dan dengar-dengaran pada suara Roh Kudus. Meskipun daging kita berkata, aduh mendingan bercerai saja deh. Walaupun daging kita berkata sudah bunuh diri saja. Walaupun daging kita berkata, aduh saya tersinggung, saya mau mundur saya dari pelayanan. Tapi roh kita mengingatkan kita, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Biarlah kita tetap tegak, tunduk, taat, dengar-dengaran pada suara Roh Kudus, dan kita akan melihat kuasa Tuhan dahsyat. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar dapat berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, miliki tekad dan kerinduan untuk selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau kita punya kerinduan, punya tekad, punya semangat untuk selalu mengerjakan yang terbaik buat Tuhan, maka kita berjalan senantiasa di dalam roh. Kenapa? Karena lewat kerinduan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan,
Kita ingin meninggalkan dosa, kita ingin menjadi berkat bagi sesama, kita ingin melayani Tuhan, kita siap merendahkan hati, bahkan kita siap memikul salib dan mengikut Kristus di dalam segala keadaan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jangan jalan lagi dalam daging, karena daging hanya membuat kita terus tertekan dan menderita. Karena daging kita terbatas, tapi masuk di dalam pimpinan Roh, dan aku akan kagum melihat kedahsyatan kuasa Allah luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, mampukan kami itu tidak lagi berjalan dalam tuntunan daging, tapi kami berjalan dalam pimpinan Roh, sehingga kami sabar, kami kuat, kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami hidup selalu dengar-dengar akan suara Roh Kudus. Kami bereskan dosa masa lalu kami, dan kami berjalan dalam tuntunan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.